Di sini para siswa sekaligus selain mendapatkan teori, bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat penjernih air, kemudian bagaimana membuat briket dan pupuk kompos yang sebetulnya bahannya itu semua ada di sekitar kita, yang selama ini mungkin menjadi sampah begitu saja dan dibuang sehingga tidak ada guna. Ini proses pembuatan arang briket Pemadatan. ya, dari apa? Dari daun-daun dan ranting yang telah kering. Pembakaran apa namanya? Iya. Sebagai arang. Nah, sebagai arang. Ini arang briket ya, arang buat masak itu. Udah. Asli mau megang-megang kaki. Cuma daun, ranting, itu kanji untuk merekatkan ini apa? Weh, bisa bakat gini kira. Yang matang itu, nyoba jadinya kayak apa? Nanti. Tuh, kok salah. Langsung dibakar, Mas. Langsung dipakai. Jadi saya kira kegiatan yang seperti ini perlu sering dilakukan di semua level, baik itu di sekolah maupun di tingkat RT, RW, atau mungkin sekolah bisa mengajak lingkungan sekitar untuk melakukan penyelamatan lingkungan dengan cara-cara yang sederhana seperti ini. Ditambah tiap hari, terus ke atas diambil dari yang bawah. Oh iya, diambil itu bahannya. Sudah ya? Oke, itu tadi kira-kira. Saya paham. Salah, Pak. Sampel-sampel biasa. Jadi ini proses pembuatan kompos dari sampah-sampah rumah tangga, dimana di sampah rumah tangga pasti ada yang dari hewani maupun dari tumbuhan. Di sini harus terjadi keseimbangan, dimana yang hewani 40%, yang dari tumbuhan harusnya 60%. Dan dengan itu dengan melihat juga kelembabannya, itu nanti akan terjadi kompos yang baik, karena kompos yang baik tidak akan dirubung lalat meskipun itu dari bahan bukan kotoran, Mas, apa sisa-sisa makanan dari hewan, misalnya kepala ikan, duri, tulang-tulang ayam, itu nggak akan dirubung lalat ya, nggak akan dikerumuni lalat ya, kecoa, tikus nggak akan terjadi, karena itu komposisinya yang harus perhatikan, kelembabannya. Prosesnya intinya sebenarnya dilembutkan selembut mungkin ya, dicacah atau ditumbuk atau di apapun yang dari semua sampah yang akan kita campur. Yang hewani 40%, ya setelah dicampur ditambahi kapur cukupnya aja. Kalau terlalu kering tambah air. Kalau terlalu basah ditambahi kalsium karbonat atau sampah basahnya, sampah keringnya, daun-daunnya yang kurang. Saya pakai 1 bulan. Jadi setelah dari kotak itu harus dikeluarkan dulu, dilihat suhunya. Kalau suhunya sudah stabil, tidak naik turun, itu berarti sudah bisa dimanfaatkan. Pembuatan kompos yang sangat berperan adalah bakteri pembusuk ya. Bakteri pembusuk juga butuh udara ya, untuk bernafas ya, supaya berkembang biak dengan cepat. Kalau terlalu tertutup juga jadinya akan agak lambat.
sehingga ketika kita proses itu bukan jadi sampah tapi sesuatu yang berharga, karena setelah jadi kompos ini bisa dipakai untuk tanam bunga. Dulu waktu ngetren apa itu Jumani segala macam itu kan pakai ini tuh. Well, I know now that actually our earth is not very. Was that we have unlimited sources of energy in this world, and then I also try to find out. I also learned here that the more modern people actually, the more energy we'll use, and the more human being will be in danger. And that is a problem then. And technology, I start to believe that it cannot end up the problem. It is in our heart.